Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Agustina, NIM 17 dari Fakultas Kesehatan di Universitas Nurul Jadid akan menjelaskan ilmu dasar keperawatan, yaitu tentang konsep sel, biotermal, biomekanika, biooptik, dan bioakustik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep sel. Sel adalah unit fungsi terkecil dari makhluk hidup yang fungsional dan struktural. Setiap sel tersusun dari berbagai bagian, yaitu membran plasma, inti sel, sitoplasma, dan organel sel. Sel memiliki dua struktur, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ialah sel yang tidak memiliki membran nuklear, termasuk spesies dalam domain Archaea dan bakteria. Sedangkan sel eukariotik adalah membran sel yang memiliki nuklear, memiliki organel lebih besar dari eukariot, termasuk spesies domain dalam Kita beralih pada proses reproduksi sel. Sel sendiri dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis ialah di mana sel dapat bereproduksi sehingga menghasilkan sel anak yang memiliki sifat sama persis dengan ibunya. Sedangkan reproduksi secara mitosis, yaitu sel dapat bereproduksi dengan cara membelah diri, yaitu menjadi 4 atau 6 bagian, dan sel anak yang dihasilkan itu tidak harus memiliki sifat yang sama dengan induknya. Beralih pada fungsi sel. Sel berfungsi mempertahankan sesuatu barrier yang selektif. Dan yang kedua, sel berisi materi proses. Dan yang terakhir ialah sel melakukan aktivitas metabolik. Let's next to other title. Materi yang kedua ialah biotermal. Biotermal ialah berasal dari kata bio dan termal, di mana bio yaitu berartinya makhluk hidup, sedangkan termal ialah suhu. Jadi, biotermal dapat diartikan panas yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Macam-macam biotermometer, yaitu termometer adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu pada biotermal. Pada dulunya, biotermal hanya dapat diukur menggunakan indera peraba atau tangan, sehingga makin berkembangnya zaman serta teknologi diciptakanlah termometer. Termometer sendiri memiliki 5 macam, yaitu termometer Celcius, termometer Raymond, Fahrenheit, Kelvin, serta klinik. Termometer dari isinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu termometer cair, termometer padat, serta termometer digital. Cara kerja termometer. Termometer yaitu memiliki cara kerja situ pemuaian dengan cara termometer Hg dan alkohol. Yang kedua, rahan listrik. Yang ketiga, potensial listrik. Dan yang terakhir ialah radiasi. Perpindahan panas. Perpindahan panas yang dapat terjadi pada biotermal ada 4 macam, yaitu konduksi, konveksi, evaporasi, serta radiasi. Materi yang ketiga ialah biomekanika. Pengertian biomekanika. Biomekanika dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika bagi sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan, dan ilmu-ilmu biologi serta fisiologi. Biomekanika menyangkut manusia dan hampir seluruh makhluk hidup. Dalam biomekanika memiliki prinsip-prinsip mekanika yang dapat dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan serta sistem dalam biologi serta kedokteran.
Penggunaan fisika di kesehatan. Yang pertama adalah fal fisika, yaitu untuk menentukan fungsi tubuh melewati kesehatan dan penyakit. Yang kedua adalah pengetahuan tentang benda yang digunakan dalam kesehatan, seperti ultrasonik atau laser, radiasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengukuran, yaitu pengukuran berbentuk membandingkan kualitas, besaran pokok dan turunan dan serta satuan. Proses pengukuran sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu nilai pernafasan rata-rata, termasuk pengukuran berulang, serta yang kedua itu pengukuran sekali, yaitu seperti potensial aksi pada saraf. Hukum dasar yang dapat berfungsi di biomekanika ada 3 macam, yaitu hukum Newton pertama, yaitu setelahnya hukum Newton kedua, dan yang terakhir hukum Newton ketiga. Gaya pada tubuh. Gaya pada tubuh dibagi menjadi dua, yaitu gaya pada tubuh yang diketahui, seperti halnya contoh menabrak meja. Sedangkan yang kedua adalah gaya pada tubuh yang tidak dapat diketahui, yaitu seperti halnya gaya otot. Dasar mula adanya gaya ialah hanya gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik, di mana dua benda itu akan tarik-menarik seperti halnya kita melempar bola. Dan ini bisa diumpamakan di kesehatan seperti berat badan yang mengalami varises. Beralih pada gaya. Gaya pada tubuh manusia ada dua macam, yaitu gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Dalam keadaan statis, tubuh dalam keadaan seimbang, sejumlah gaya dan momen gaya adalah sama dengan 0. Sedangkan gaya pada tubuh yang tidak seimbang atau dinamis ialah terjadi pada tubuh yang tidak seimbang, serta pada waktu itu keadaan gaya di tubuh kita itu ialah tidak sama dengan 0. Sistem tulang dan otot berfungsi sebagai pengupil. Ada 3 kelas sistem pengupil, yaitu kelas pertama, di mana titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan gaya otot. Dan kelas kedua adalah gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Serta yang terakhir, kelas ketiga ialah gaya otot terletak di antara titik-titik tumpuan dan gaya berat. Materi selanjutnya adalah materi biooptik. Jika kita membahas tentang biooptik, mungkin biooptik sudah tidak asing lagi di telinga kita. Maka apa yang kita bayangkan ketika saya menyebut biooptik? Nah, biooptik ialah mata merupakan organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya dan akan disalurkan ke otak oleh saraf sensorik, menjadikannya informasi visual. Organ mata atau sering disebut dengan bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak di pada bagian tengkorak. Mekanisme kerja biooptik. Pada dasarnya, mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Fungsi kerja lensa. Lensa mata akan selalu berusaha untuk menjadi pipih atau cembung sesuai dengan jarak objek sehingga bayangan jatuh tepat pada makula lutea. Mekanisme sistem optik dan saraf sensorik penglihatan. Jadi, jika kita melihat suatu objek yang jauh dari jarak pandang kita, maka mata kita akan memipih, sehingga bayangan akan jatuh tepat di retina, terutama pada makula. Sedangkan jika jarak objek benda berada dekat dengan kita, maka akan berusaha untuk akomodasi atau menyembung, sehingga bayangan objek benda jatuh pada retina atau pada makula lutea. Materi selanjutnya adalah bioakustik. Bioakustik adalah berasal dari kata bio dan akustika. Bio yang artinya makhluk hidup atau hayat, dan akustika adalah kajian atau getaran bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Proses penghantaran suara.
Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul yang saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi, bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Alur proses penghantaran gelombang bunyi yaitu gelombang yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi. Sedangkan bunyi itu adalah lambatan. Usaikan elastis yang dalam medium konibua atau 3 dimensi. Gelombang bunyi timbul akibat terjadi perubahan mekanika pada zat, seperti halnya zat cair, zat padat, atau gas, yang merambat ke depan telinga dengan cara lebih cepat. Gelombang bunyi menjalar secara traversal atau secara longitudinal. Secara traversal adalah arah tegak lurus dengan arah getaran, sedangkan secara longitudinal arah rambatannya sejajar dengan arah getaran. Anatomi bunyi berhubungan dengan indera pendengaran, yaitu fisiologi telinga. Telinga berfungsi secara efisien untuk mengubah energi getaran dari gelombang menjadi sinyal listrik yang dibawa ke otak melalui syaraf, sehingga telinga manusia merupakan detektor bunyi yang sangat sensitif.